Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Ternyata menjadi seorang MC atau pembawa acara tak cukup hanya bermodal dengan suara yang indah, intonasi yang baik, artikulasi yang jelas. Tidak cukup. Tetapi juga bagaimana MC ini bisa membawakan acara dengan hati, dengan dedikasi, dengan empati. Jadi, tetap bagaimana seorang MC menghargai siapapun yang ada di situ. Apalagi dalam acara lomba cerdas cermat yang terjadi kompetisi yang luar biasa begitu. Nah, kita sekarang sedang menyaksikan bagaimana Cindy Lutfiana MC wedding ya menjadi ejekan, olokan, bulian seluruh netizen Indonesia. Karena apa? Ya kurang bisa mengedepankan rasa empati. Dan ini juga menurut saya kesalahan fatal. Pertanyaannya, apakah saudari Cindy ini ketika mendengar jawaban Ocha, peserta lomba cerdas cermat 4 pilar MPR itu tidak seksama atau mendengar atau tidak fokus kepada jawaban peserta. Jangan-jangan mungkin fokusnya beda, menyiapkan skrip mungkin ya, atau ngobrol dengan partner MC-nya yang lain. Nah, sehingga tidak fokus dengan jawaban dari peserta. Seandainya MC Cindy Lutfiana atau temannya itu mendengar setelah tadi Dewan Juri menyalahkan karena tidak mendengar ya. Kalau nggak salah kata-kata meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Itu yang menjadi catatan dari Dewan Juri. Ocha dianggap tidak menyampaikan kalimat itu. Padahal jelas-jelas menyampaikan begitu. Nah, seandainya tadi Cindy Lutfiana itu mendengar, paling tidak bisa mengatakan begini ya. Mohon izin kepada Dewan Juri, tampaknya tadi jawaban dari peserta sudah mengarah dan sesuai dengan jawaban yang dimaksud. Mungkin karena kondisi ruangan atau suara yang kurang terdengar jelas, apakah berkenan Dewan Juri untuk mengkonfirmasi kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, paling tidak begitu. Jadi tidak serta-merta menyudutkan juri ya, yang tidak mendengar atau tidak teliti, cermat begitu. Tidak, kesannya kalimatnya ini cukup menghargai semuanya begitu. Mohon maaf tadi ya, barangkali tadi menurut saya jawaban dari peserta sudah mengarah atau sesuai dengan jawaban yang dimaksud. Mungkin, nah ini alasan yang cukup elegan menurut saya. Mungkin karena kondisi ruangan yang ramai begitu atau ya audio yang kurang terdengar jelas. Boleh kita konfirmasi lagi yuk, atau boleh kita dengarkan lagi yuk jawaban dari Ocha ya kelompok ini begitu. Nah itu kalau Cindy kasusnya itu mendengar. Nah ini penting. Jadi menurut saya tugas seorang MC yang profesional, apalagi di lomba cerdas cermat, dan ini disorot oleh publik, ditayangkan langsung di platform YouTube dan seterusnya, penting ya menjaga netralitas, kewibawaan, profesionalisme seorang MC. Nah, pertama, MC itu penting juga bagaimana menjaga suasana tetap kondusif. Sehingga ketika ada protes-protes, nah ini harus MC itu menguasai SOP kalau ada protes seperti apa. Tapi sekali lagi harus mengedepankan rasa empati, menghargai, tidak merendahkan, yang penting itu. Nah fatalnya memang Cindy ini mengatakan mungkin ini perasaan adik-adik saja. Nah ini kata-kata yang sangat merendahkan. Ya seolah-olah jawaban Ocha itu salah dan nggak mau disalahkan. Nah, adik ini baper ya. Padahal jawabannya salah. Nah, itu menyakitkan loh. Menyakitkan sekali dan merasa direndahkan. Nah, ini. Jadi pertama penting bagaimana menjaga suasana tetap kondusif. Ya, yang kedua,
menjadi penengah yang profesional. Jadi penengah ya antara peserta dan dewan juri. Ini penting ya, bukan membela satu pihak. Ya, makanya harus mendengar dengan cermat. Jadi MC itu fokus mendengar jawaban peserta, juga mendengar dengan baik penilaian dari dewan juri. Terus bagaimana MC ini juga paham tentang SOP kalau ada protes, jalan tengahnya seperti apa, solusinya seperti apa. Butuh apa ya? Butuh refleks, spontanitas yang cerdas. Ya, profesional, cerdas, dan yang penting apa? Menghargai. Jangan langsung merendahkan. Wah, adik hanya perasaan aja. Padahal jawabnya dengan pikiran, dengan kecerdasan, bukan dengan perasaan. Nah, itu penting. Itu yang kedua. Jadi menjadi penengah yang profesional. Yang ketiga, membantu komunikasi antara peserta dan dewan juri. Ya, lalu lintas komunikasi itu harus diatur oleh seorang MC. MC ini bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik. Tapi tadi fokusnya adalah bagaimana MC ini mendengar dengan seksama. Bukan fokus yang lain, bukan asik ngobrol sendiri dengan partner MC-nya. Harus fokus. Nah, terus fatalnya lagi ada salah satu juri ya, kalau nggak salah namanya Indri Wahyuni. Ini juga sekarang jadi jadi orang yang paling dicari atau dibully oleh netizen ya. Gara-gara tolong kepada para peserta kalau menjawab dengan artikulasi yang baik. Nah, ini juga semakin semakin merendahkan begitu. Ya memang saya sepintas tahu ya bahwa Ocha ini sedikit agak cadel ya, atau ngomong R-nya memang kurang jelas kalau saya lihat. Tapi jawabannya cukup clear kok. Cukup clear. Ya. Terus enaknya saja dewan juri mengatakan, oh artikulasi yang baik. Artikulasi sudah cukup baik. Ini kan lomba cerdas cermat, bukan lomba pidato. Bukan lomba public speaking, ya, bukan lomba nyanyi, pakai artikulasi, pakai pitch control, pakai intonasi dan seterusnya nggak perlu. Yang penting jawabannya bisa ditangkap dengan jelas gitu, ya. Dan saya lihat Ocha ini jawabannya cukup clear. Ya tadi memang ada sedikit cadel ngomong R-nya nggak jelas, tapi ini nggak jadi persoalan karena setiap orang ya punya kadang tadi kekurangan, tapi tidak masalah karena apa? Kita masih bisa mendengar dengan baik. Nah, itu yang penting. Coba kalau dewan juri Windri, kemudian Cindy jadi MC-nya, terus bapaknya kalau nggak salah namanya Deastasita Widya Budi kalau nggak salah ya. Nah, itu juga nggak mendengar ya kata-kata DPD ya, pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Itu yang dianggap Ocha itu salah. Kemudian yang penting lagi, menjaga rasa keadilan di mata audiens. Penting seorang MC itu adil. Ya, adil terhadap para peserta diskusi, peserta debat. Harus berpegangan pada aturan, penting. Tahu SOP-nya. Misalkan durasi untuk menjawab ya. Terus bagaimana mekanisme kalau terjadi tadi ya, protes dan seterusnya. Harus memahami. Dan sekali lagi mengedepankan rasa empati dan menghargai orang lain. Nah, itu penting. Jadi sebenarnya kalau kita runut, mungkin tadi MC tidak mendengar dengan baik, dewan juri juga tidak mendengar dengan seksama dari jawaban peserta, akhirnya terjadi kesalahpahaman ya. Dan menurut saya ini juga disayangkan juga sih peserta yang lain yang istilahnya dengan jawaban yang sama tapi dia dibenarkan dan akhirnya menjadi pemenang ya. Ya, terlepas dari manapun SMA-nya, tapi kenapa ya? Ya mungkin ini sekali lagi ini hasil didikan ya, hasil pendidikan jangka panjang memang ya. Keren kalau peserta yang tadi dibenarkan ya, itu mengatakan kepada dewan juri, mohon maaf dewan juri, kayaknya tadi jawaban dari kelompok A sama dengan yang saya sampaikan begitu. Artinya apa ya? Dia tidak menari di atas penderitaan orang lain ya. Iya, artinya dia menjadi juara
ya menjadi juara, tetapi ada kelompok lain yang merasa terzolimi, tersakiti, gitu. Karena apa? Jawabannya sama persis. Jawabannya sama persis, yang satu dimenangkan, yang satu dikalahkan. Nah, seandainya peserta yang dimenangkan ini tadi hasil dari pendidikan yang baik begitu ya, dia akan ada jiwa empati, jiwa peduli dengan orang lain. Aduh, saya kok dimenangkan ya, padahal jawabannya saya sama dengan jawaban kelompok lain yang lebih dulu menjawab. Saya kok jadi juara di sini? Ya harusnya ada perasaan itu, tapi saya nggak tahu. Karena memang yang namanya karakter, kepribadian yang baik itu memang ketika merespon secara cepat, ya refleks ketika ada sesuatu peristiwa terjadi. Nah itulah karakter begitu. Misalkan kita ada anak-anak jalan dengan gurunya, tahu-tahu gurunya terpeleset ya, atau katakanlah tasnya jatuh begitu. Nah, kalau anak itu karakternya memang sudah terbangun dengan baik, dia tanpa diminta otomatis dia akan menolong guru ini ya, atau mengambilkan tasnya dan seterusnya. Itu refleks. Karakter ya memang spontanitas, refleks kalau itu dibangun dari proses pendidikan yang benar, yang baik begitu. Nah, tadi saya katakan seandainya peserta yang dimenangkan ini ya istilahnya punya jiwa empati, jiwa peduli dan menghargai ya, itu saya kira akan perasaannya ya nggak enak gitu, dimenangkan dengan jawaban yang sama padahal ada kelompok lain yang menjawab lebih dulu benar tapi dikalahkan. Nah, kalau dia masih muncul rasa bangga, yes aku juara. Nah, itu memang tanda tanya bagaimana kepeduliannya, rasa empatinya, rasa ibanya, perasaannya dan seterusnya itu dipertanyakan. Ya, tapi sekali lagi, ya ini mungkin karena ini kompetisi yang luar biasa, pengen jadi juara semuanya begitu ya. Dan masih anak-anak, masih SMA maksudnya, yang penting juara ya mungkin nggak sejauh itu. Tapi sekali lagi kalau kita bicara tentang karakter, kepribadian, kalau itu terbangun dari proses pendidikan yang baik, karakter, akhlak yang baik, itu refleks, spontanitas. Apa respon dari anak-anak ketika terjadi peristiwa yang memang tidak sesuai dengan hal yang benar begitu. Apa refleksnya? Apa akan tadi menolong, apa cuek, apa malah menikmati? Menikmati penderitaan orang lain, ya, tertawa di atas kesedihan orang lain. Nah, ini penting. Jadi ini menurut saya kita sama-sama belajar. Ya, yang tadi menjadi MC ya harus profesional, bukan hanya bermodalkan suara yang indah, intonasi yang baik, artikulasi yang baik ya, tidak cukup. Apalagi dewan juri, itu juga harus menghargai para peserta. Jangan sok menjadi pejabat terus sewenang-wenang gitu. Wah, ini keputusan dewan juri menurut saya. Dewan juri tidak bisa diganggu-gugat. Nah, itu juga arogan sekali seperti itu ya. Kemudian peserta yang lain juga, yuk tanamkan juga kepedulian, empati kepada peserta yang kalah, terzolimi karena di sini ya. Makanya tak heran kalau nggak salah ini SMA yang menang. Ini sampai mematikan kolom komentar ya. Karena ini sudah menjadi perhatian publik, perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Luar biasa, masih ramai di medsos. Bagaimana pembahasan tentang lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Ya, kalau nggak salah ini dewan jurinya, MC-nya sudah dinonaktifkan. Bahkan, ya kasihan juga sih menurut saya. Kita juga harus empati. Yang pasti saya tidak ikut membuli ya. Seperti Cindy Lutfiana yang jadi MC ini sampai harus kehilangan job MC weddingnya yang memang di sana cukup laris dia ya. Kasihan juga menurut saya. Ya, setiap orang pasti ya kadang tadi terjerumus atau katakanlah terjebak dalam satu kesalahan ya. Ya, tapi orang yang baik akan belajar dari kesalahannya. Ingat ya, kita nggak gampang membuli orang karena setiap kesalahan itu bisa jadi menimpa kita.
pasti suatu saat. Jadi jangan mudah membuli orang lain. Nah, saya dalam hal ini tidak membuli ya. Tidak membuli, cuma tadi yuk kita belajar dari peristiwa ini. Ya, dari peristiwa ini kita belajar. Ya, tapi sekali lagi bahwa setiap kita akan ada potensi berbuat salah. Akan ada potensi berbuat kekhilafan. Itu pasti. Makanya jangan mudah menghina, merendahkan, membuli orang lain yang berbuat salah. Oke, sekian dulu konten saya. Terima kasih. Sampai jumpa.